Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hussein Sanusi dalam sebuah acara. Telah terhubung dengan saya Al-Ustadz Muhammad Adib Fuadi Nuris. Beliau adalah dosen di Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah zakat, terutama tentang zakat fitri yang tentunya wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam yang sedang mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Dan pada pembahasan kali ini nanti kita akan berdiskusi dengan Ustadz Adib mengenai zakat dan seluk-beluknya, mulai dari zakat fitri, zakat mal, dan macam-macam zakat lainnya, termasuk juga bagaimana zakat tersebut harus disalurkan kepada siapa dan siapa yang mustahik dan ambilnya, dan bagaimana supaya zakat tersebut bisa efektif untuk membantu para mustahik yang memang mendapatkan hak untuk mendapatkan zakat tersebut. Baiklah, kini telah terhubung dengan saya Al-Ustadz Muhammad Adib. Assalamualaikum Ustadz Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Gimana kabarnya Ustadz Hussein Sanusi? Sang redaktor senior baik. Sehat ya Ustadz Adib? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah Ustadz Adib, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang masalah zakat. Yang pertama, saya akan bertanya tentang zakat fitri atau zakat fitrah yang harus ditunaikan oleh umat Islam di bulan Ramadan ini. Apa sih sebenarnya zakat fitrah tersebut? Ustadz Adib, mari silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan alhamdulillah bahwa di tengah-tengah musibah yang sangat menyedihkan ini dan pandemi global COVID-19, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada malam hari ini tentang zakat secara umum, dan nanti akan secara spesifik juga mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Pertama saya menyampaikan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah syahadatain, yang kedua adalah sholat, kemudian yang ketiga adalah puasa, dan keempat adalah zakat, dan yang kelima adalah haji. Jadi karena zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan urutannya keempat, maka ini hukumnya wajib, tidak boleh digagalkan oleh setiap orang yang mengaku dirinya adalah seorang yang muslim. Maka zakat tidak lepas daripada yang namanya ibadah, dan kita mengetahui bahwa ada ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah, sholat dan sebagainya, dan zakat ini termasuk dalam ibadah maliyah. Jadi sebenarnya harta yang kita punyai itu wajib dikeluarkan zakatnya, karena kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menunaikan zakat, dan itu adalah perintah dan itu adalah wajib. Kemudian zakat itu sendiri adalah sebagian harta atau sebelah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan-golongan yang 8, yaitu al-asnaf as-samaniyah. Dan ada 2 macam zakat. Yang pertama adalah zakatul fitri, yang kedua adalah zakatul mal. Zakat fitri sendiri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim itu pada bulan suci Ramadan, dan itu hukumnya wajib bagi orang muslim yang hidup kemudian punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitri itu zakat tentang pribadi masing-masing.
Yang kedua adalah zakatul mal, adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang kita miliki, atau itu yang berupa zakat dari pertanian, ada zakat dari perdagangan, ada zakat profesi, kemudian ada zakat barang temuan atau rikas, kemudian ada juga zakat zakat emas dan perak, itu zakat mal. Jadi itulah bahwa saya mengembalikan bahwa zakat merupakan satu kewajiban, dan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari kewajiban umat Islam, dan itu adalah punya wajib, dan itu adalah bagian daripada ibadah. Ada ibadah maliyah, ada ibadah fi'liyah, seperti sholat dan lain-lain. Artinya ada perbedaan yang sangat besar antara zakat fitri dan zakat mal. Berarti kalau zakat fitri itu adalah zakat yang wajib kita tunaikan di bulan Ramadan. Nah, kalau zakat hanya di bulan Ramadan saja. Hanya di bulan Ramadan saja. Kalau zakat mal itu ada syarat dan ketentuannya. Ada syarat-syaratnya. Nah, apa syarat-syaratnya apa saja itu, Ustaz? Yang pertama, zakatul mal itu syaratnya adalah hartanya itu sudah mencapai 1 tahun penuh. Dan kita memiliki harta itu sudah mencapai 1 tahun penuh kepemilikan. Yang kedua, jumlah zat yang kita miliki, jumlah harta yang kita miliki itu sudah mencapai namanya nisab. Nisab itu ambang batas minimal. Kalau di bawah batas itu, nisabnya itu, maka kita tidak diwajibkan zakat. Nah, batas dalam zakat mal, perdagangan dan sebagainya itu nisabnya adalah 8 seharga atau senilai 85 gram emas. Nah, itu zakat malnya 85 gram emas. Artinya kalau harta kita melebihi 85 gram emas dan sudah mencapai 1 tahun penuh, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bukan cuma nanti wajib langsung gelodak begitu. Nih zakat saya. Nah, begitu. Umpamanya saya punya usaha saya misalkan contohnya adalah minimarket. Nah, saya punya modal minimarket, kemudian setelah 1 tahun perputaran minimarket itu, kemudian saya menghasilkan untung, ya. Jadi untungnya berapa? Untungnya dihitung dari barang yang ada, kemudian ditambah dengan uang yang ada atau keuntungan yang ada, dapat utang. Kalau saya memang punya utang di bank, harus saya kurangi dulu, punya kewajiban pajak dikurangi dulu, punya kewajiban kepada karyawan atau janji kepada karyawan dikurangi dulu, baru saya totalnya adalah berapa, dikalikan 20%. Ya, artinya ada takaran atau ukuran tertentu untuk mengeluarkan zakat mal. Besarannya berapa itu, Ustaz? Pokoknya sudah ketahuan nih hartanya sekian, yang harus dikeluarkan itu berapa? Jadi nisabnya itu kalau saya hitung beberapa hari ini, perkembangan harga emas kan semakin naik. Ya, semakin naik. Harga emas sekarang kurang lebih Rp913.000 per gramnya, dikalikan 85 gram menjadi 77.600 sekian. Ya. Jadi kalau harta kita itu adalah 70.600 sekian, kemudian harga kita lebih daripada itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang harus dikeluarkan berapa? 2,5%. 2,5% dari 77 juta. Kalau misalkan 77 juta dikalikan 2,5% jadi berapa ini? Contoh itu nisabnya. Ya, tentunya kita di atas itu. Kalau misalkan harta kita setelah setelah dihitung mencapai nisabnya, misalkan 100 juta rupiah dikalikan 2,5% dengan 2,5 juta. Jadi kalau harta perdagangan kita misalkan mal kita ada 100 juta, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 2.500.000 rupiah. Ya itu.
Kembali kepada zakat fitrah tadi Ustaz. Kalau zakat mal tadi kan ada ambang batasnya, ada nisabnya, ada berapa yang harus kita keluarkan. Kalau zakat fitrah berlaku nggak seperti itu? Atau seberapa besaran yang harus dikeluarkan oleh setiap orang untuk menunaikan zakat fitrah tadi? Ya, jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang yang hidup di bulan Ramadan. Yang hidup pada bulan Ramadan itu. Ya. Pada Ramadan itu. Dan batas terakhirnya adalah sampai terbitnya matahari tanggal 1 Syawal. Artinya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau sudah ditunaikan. Nah, besarannya adalah kurang lebih 2,7 kg dari makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Jadi kalau kita makan pokok itu adalah beras seperti di Indonesia, itu maka kita wajib mengeluarkan 2,7 kg. 2,7 kg. Iya. Kurang lebih. Kalau dikonversi ke uang boleh berarti Ustaz ya? Boleh saja karena Islam itu selalu memberikan kemudahan. Contoh misalnya kita dalam perjalanan mudik ya, mau pulang kampung, tidak sempat beli beras, sebagainya, kita adanya uang, ya bisa uang itu di seharga berapa, misalkan harga beras kita adalah Rp10.000 per kilogram, maka bisa dikalikan Rp27.000 kita berikan kepada orang yang berhak, ya, berupa fakir pada miskin yang kita temui pada saat itu, supaya tidak melewati batas itu. Karena kalau sudah melewati batas, maka bukan lagi menjadi zakat fitrah, tapi bagian daripada sedekah. Ya. Jadi wajib. Berarti zakat fitrah itu sudah boleh dibayar dari sejak awal Ramadan berarti? Boleh dibayarkan semenjak awal Ramadan. Semenjak awal Ramadan. Boleh. Misalnya untuk sekarang nih, katakanlah kondisinya kita sedang lagi musim corona, banyak orang yang membutuhkan zakat, lalu kita bayar nih sekarang, kan sudah 15 Ramadan, kita bayar sekarang, berarti nggak apa-apa? Boleh, ya, tidak apa-apa. Selanjutnya Ustaz, untuk para mustahik atau yang berhak menerima zakat itu siapa Ustaz? Iya. Zakat itu diberikan atau diperuntukkan kepada satu adalah fakir dan miskin. Ya. Jadi fakir adalah orang yang orang yang fakir, yang kebutuhannya tidak bisa tercukupi oleh dirinya sendiri. Kemudian yang miskin itu artinya orang yang mempunyai tapi ya, tidak mampu untuk hidup. Ya fakir dan miskin yang seperti yang kita dapatkan ya. Jadi, antara pendapatannya dengan pengeluarannya itu lebih besar daripada pengeluarannya, atau dia tidak bisa menghidupi secara keseluruhan hidup dirinya dan seluruh keluarganya. Itu termasuk dalam kategori yang fakir dan juga miskin. Yang ketiga adalah kepada gharim. Ya. Kepada gharim, artinya gharim itu adalah orang yang mempunyai hutang. Nah, hutangnya banyak, belum bisa nyaur sama sekali, itu perlu kita bantu. Ya, supaya meringankan bebannya. Kemudian ada lagi namanya amil. Amil itu adalah orang yang memanage zakat, memanage zakat. Mereka mengumpulkan, mendistribusikan sebagainya. Itu juga punya hak untuk jadi diberikan sebagai mustahik zakat. Kemudian ada lagi namanya hamba sahaya. Hamba sahaya itu ya budak yang ingin memerdekakan dirinya. Nah, dalam konteks ini kalau misalkan ada seorang hamba sahaya ingin memerdekakan dirinya, mereka nabung, ya kita berikan zakat itu supaya ini meringankan. Tapi yang diberikan ini bukan hanya zakat fitrahnya saja, zakat itu dia juga berhak. Gitu kan. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya fisabilillah, dan orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan jauh karena dakwah dan sebagainya itu boleh mendapatkan, dia berhak untuk mendapatkan dana zakat atau dana zakat. Kemudian ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dalam konteks ini dia berjalan dalam ibadah. Ibnu Sabil. Ya, karena ada orang yang merantau kemana-mana ke tempat-tempat yang lain, itu boleh mendapatkan zakat. Dia juga berhak untuk mendatangi rumah zakat atau lembaga zakat. Pak, saya ini Ibnu Sabil. Ya, saya minta zakat, itu boleh karena sudah tertentu itu bagian dari orang-orang yang mustahik zakat.
pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tadi kan ada disebutkan amil, yaitu orang yang mengelola zakat. Sekarang kalau dalam konteks Indonesia ini, sarannya ini Ustaz, lebih baik kita itu menyalurkan zakat kita itu kepada amil yang, kan ada banyak, saya lihat amil ini di Indonesia ini banyak sekali. Ini kalau Ustaz memberikan saran ini, kita harus memilih amil yang seperti apa? Atau pertanyaan kewajiban dan dalam hal ini konteksnya adalah bahwa kita ketika mengeluarkan zakat itu kita harus ingat karena zakat ini manfaatnya besar. Baik itu manfaatnya skala kecil, skupnya kecil, lingkungan rumah tangga, tetangga kanan kiri dan sebagainya, atau lingkungannya menengah, tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat kabupaten, atau lingkungannya luas, tingkat nasional maupun internasional. Jadi sebaiknya bahwa kita memang melihat perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa turunnya ayat tentang zakat, dan perintah tentang zakat ini kita harus pahami betul-betul bahwa zakat bukan hanya saja sekedar kewajiban, tetapi melainkan adalah sebuah solusi yang tepat dalam memberdayakan ekonomi, memberdayakan masyarakat, memberdayakan umat, dan membantu sangat membantu untuk masyarakat kelas bawah. Wah, dalam zakat ini juga kita tidak, di dalam ajaran Islam kita tidak boleh membuat sebuah jurang pemisah antara kaya dan miskin. Islam mengajarkan kita untuk bisa semua menikmati apa yang sudah Allah berikan. Memang ada orang yang tidak mampu sama sekali, itu memang Allah ciptakan karena itu mustahil ya. Jadi kita yang mampu memberikan bantu kepada yang lemah itu. Maka oleh karena itu bahwa ya kalau keterbatasan kita terhadap kemampuan memanage zakat, maka kita pun juga boleh memberikan zakat kita kepada tetangga sekitar kita yang mustahil tadi, yang dekat-dekat, secara langsung Bu. Artinya langsung kita awalnya langsung diberikan. Nah, kalau dalam skop yang lebih luas lagi, tentunya negara-negara Islam atau masyarakat Islam kita sudah mempunyai manajemen ya, bermanajemen yang dimaksud dengan amil. Jadi amil ini adalah orang yang mengurus zakat, memanage zakat. Dan pekerjaan dia bukan hanya pas dadakan ketika Ramadan, tetapi betul-betul amil. Kita konteksnya zakat ini adalah bukan zakat fitrah saja ketika dadakan Ramadan. Ya saya mohon maaf, artinya pembahasan tentang zakat itu kita seringnya itu adalah ketika sudah bulan Ramadan dan bahas zakat. Padahal sebenarnya kita membahas zakat itu ya kapan saja, tidak terbatas bulan Ramadan, karena itu kepentingan lebih luas. Maka kita harus manage zakat ini, dan kita memberikan zakat kita ini adalah kepada lembaga yang betul-betul mengelola zakat. Syukur-syukur lembaga itu betul-betul sangat kredibel, sangat akuntabel, bisa dipercaya, dan ada hasilnya. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini pemerintah kita sangat perhatian sekali bahwa kita sudah mempunyai namanya Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian di bawah zakat nasional ini ada Badan Amil Zakat Daerah, bahkan sampai tingkat kabupaten dan kota. Ini lembaga yang sangat kredibel sekali, dan dana-dana yang dikumpulkan oleh Basnas ini alhamdulillah sangat luar biasa banyaknya, dan Basnas tentunya mempunyai program-program untuk pemberdayaan dan pendayagunaan zakat, dana zakat ini, baik untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pemberdayaan ekonomi, untuk dakwah dan lain-lain sebagainya, sehingga dampaknya dari pengeluaran dari kewajiban zakat ini dapat dirasakan oleh masyarakat Islam yang lebih luas. Nah, belum lagi ada lembaga-lembaga sosial yang mempunyai unit-unit pengumpul zakat, UPZ atau mahasiswa dan sebagainya. Ini juga kita boleh memberikan kepada mereka itu. Yang jelas bahwa insya Allah dengan kita mengumpulkan zakat kita kumpulkan, kemudian kita distribusikan kepada mustahiknya, berikut dengan program-program pemberdayaan dan pendahuluan zakat ini, insya Allah zakat umat Islam dan zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Muslim dapat bermanfaat untuk yang skala yang lebih luas. Saya kira begitu Ustaz Husain. Ya, baiklah pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ustadz Adib. Saya kira cukup jelas apa perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal,
beserta dengan siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut dan amil daripada zakat tersebut, sekaligus dengan bagaimana kita harus mendistribusikan atau menyalurkan zakat tersebut. Terima kasih Ustadz Adib atas waktunya dan ilmunya pada malam hari ini. Insya Allah, sama-sama, Hafizen. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode yang lainnya dengan pembahasan yang topik yang lainnya. Baiklah pemirsa Tribunnews, itulah tadi pembahasan saya bersama dengan Ustadz Adib, topik tentang zakat, dan kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain, tentu dengan pembahasan yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.